Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para santri dan santriwati Rumah Tahfiz Daulah Ummah Waringin yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-10 daripada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terus melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang fikih puasa, yaitu kemarin kita sudah membahas tentang syarat-syarat sah puasa dan syarat-syarat wajib puasa. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang rukun-rukun puasa. Namun sebelumnya mari kita bacakan Fatihah untuk pengarang kitab ini, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita yang mempelajarinya mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Arkanus shaumu isnani. Rukun-rukun puasa itu ada 2. Isnani itu 2. Kalau 3 salasah. Rukun-rukun puasa itu ada 2. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama an-niyah. Rukun yang pertama adalah niat. Sawa'un akana fardhon am naflan, baik puasa itu puasa wajib maupun puasa sunnah, wajib berniat. Puasa apapun namanya, puasa wajibkah, puasa sunnahkah, wajib harus berniat. Bahkan semua ibadah itu harus kita berniat. Kalau tidak berniat, tidak sah ibadah tersebut. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Pekerjaan itu sesuai dengan niatnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu atau amal ibadah itu atau pekerjaan itu tergantung niat. Jadi apapun kalau diniatkan ibadah itu dia bernilai ibadah. Apapun kalau kita niatkan baik itu dia akan bernilai ibadah. Makan hukumnya apa? Apa hukum makan? Bukan buka. Kalau berbuka hukumnya sunnah. Kalau makan biasa, apa hukumnya? Mubah. Apa arti mubah? Boleh. Makan itu hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau kamu niatkan makan itu agar kamu kuat untuk sholat, kuat untuk sekolah, kuat untuk belajar, kuat untuk menghafal misalnya, maka makanmu itu menjadi sunnah, menjadi ibadah. Itu hebatnya niat. Bisa dia merubah hukum. Awalnya makan itu hukumnya boleh,
Tapi ketika kamu berniat, makanmu itu kamu niatkan untuk beribadah, agar kamu kuat beribadah, agar kamu kuat membaca Al-Quran, maka berubah hukum makan itu menjadi sunnah. Pahala mauna. Awalnya Anda dapat pahala, tapi karena niatnya bagus, mendapat pahala. Itu hebatnya niat. Merubah adat dengan ibadah. Membedakan mana adat, mana ibadah. Niat itu membedakan mana kebiasaan, mana ibadah. Wa tajibun niyatu likulli yaumin, dan wajib berniat setiap hari ketika dia puasa. Tidak boleh tidak berniat. Tidak cukup berniat kelam pertama doang di bulan suci Ramadan. Menurut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, karena cukup tak berniat satu kali saja. Misalnya kelam pertama doang nak berniat. Ku berniat puasa 1 bulan di bulan Ramadan fardu karena Allah. Tidak cukup kalau kita bermazhab Imam Syafi'i. Harus kita berniat setiap malam. Kemudian al-farqu bainan niyati shaumil fardi wa niyati shaumin nafli. Perbedaan antara niat puasa fardu dan niat puasa sunnah. Ada perbedaan tapi niat puasa fardu dengan niat puasa sunnah. Apa perbedaannya? Pertama, kalau puasa fardu yadkhulu waqtuha min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri fayajibut tabyid. Waktunya mulai dari tenggelamnya matahari atau maghrib ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar atau subuh. Maka wajib berniat di malam hari itu kalau puasa fardu atau puasa wajib, seperti puasa bulan suci Ramadan, puasa qada, puasa nazar, dan puasa kafarah. Harus niatnya malam hari. Waktunya kapan? Mulai dari maghrib sampai subuh atau terbit fajar. Boleh kita berniat setelah berbuka? Boleh. Boleh berniat sebelum isya? Boleh. Boleh berniat ketika sahur? Boleh. Di mana-mana, yang penting waktunya dari maghrib sampai subuh. Kalau puasa sunnah, yadkhulu waqtuha min ghurubis syamsi wa yastamirru ila zawal fala yajibut tabyid. Kalau puasa sunnah, waktunya mulai dari maghrib sampai yastamirru ila zawal, sampai zawal. Zawal itu ketika tarhim zuhur lah. Ketika ngaji atau tarhim sholat zuhur, itu namanya zawal. Nah, waktunya dari maghrib sampai zuhur. Itu kalau puasa sunnah. Berarti setelah subuh boleh kita berniat? Boleh kalau puasa sunnah. Jam 8 boleh? Boleh kalau puasa sunnah. Sah puasanya. Tapi ada syarat-syaratnya nanti. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau puasa wajib yajibut ta'yin ka Ramadan au kafarah au nazarin au qada. Kalau puasa wajib kita jelaskan puasa apa yang kita akan kerjakan. Wajib kita niatkan puasa apa yang kita kerjakan. Misal kita puasa qada, wajib kita berniat, berniat puasa qada fardu karena Allah. Paham ini? Harus kalian niatkan puasa apa yang akan kalian puasakan. Mara puasa Ramadan, berniat puasa Ramadan hari esok di bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Puasa nazar, berniat puasa nazar fardu karena Allah. Harus disebut. Kalau puasa wajib. Kalau tidak disebut, maka puasanya tidak sah. Misal, puasa
kodok jemaah. Ku berniat puasa fardu karena Allah, enggak nuka berniatin dalam hatinya, maka tidak sah, harus diselipkan kata-kata kodok. Ku berniat puasa kodok fardu karena Allah Ta'ala, harus ada. Kemudian kalau puasa sunnah, la yajibut ta'yin, tidak wajib menjelaskan puasa yang akan kita kerjakan. Misal puasa apa? Puasa sunnah. Puasa Senin Kamis misalnya. Tidak perlu bilang ku berniat puasa Senin sunnah karena Allah. Tidak perlu bilang puasa Senin. Boleh tidak bilang puasa Senin. Bau namanya ku berniat puasa jemaah sunnah karena Allah. Cukup itu. Walaupun dia tidak bilang mana Senin atau Kamis, sudah sah niatnya kalau puasa sunnah. Illa in kana as-shaumu muaqqatan ka yaumi Arafah. Kecuali kalau puasa sunnah itu puasa yang punya waktu tertentu, seperti puasa sunnah hari Arafah. Jangan tidak disebut kalau puasa sunnah hari Arafah. Misal tanggal 9 Zulhijjah, jemaahnya lebaran apa? Lebaran apa besoknya? Lebaran Idul Adha. Berarti sebelumnya hari apa namanya? Hari Arafah. Sunnah kita berpuasa. Apa niat kita? Ku berniat puasa hari Arafah sunnah karena Allah Ta'ala. Harus disebut Arafahnya. Kalau tidak disebut Arafahnya, dia akan menjadi puasa sunnah biasa. Paham ini? Itu kalau puasa sunnah yang mempunyai waktu tertentu. Tapi kalau puasa sunnah Senin Kamis saja tidak perlu. Cukup namanya ku berniat puasa jemaah karena Allah Ta'ala. Wah, sunnah. Sah sudah puasanya kalau puasa Senin Kamis. Kemudian perbedaan yang ketiga, la yajuzu ay yajma'a baina shaumi fardhain fi yaumin wahid. Kalau puasa wajib tidak boleh menggabung dua puasa dalam satu hari. Kalau puasa wajib tidak boleh menggabung dua puasa sekaligus dalam satu hari. Misal jemaah, jelo apa jemaah? Jelo Rebu. Pada kelem berniat ya. Ku berniat puasa bulan Ramadan jelo jemaah kanca puasa kodok karena Allah Ta'ala. Tidak sah puasanya jemaah. Ya nasah kalau dua dia niatkan. Paham ini? Berarti setelah lebaran besok dikodok puasanya. Ya nak kanggo tangga bungang dua niat puasa dalam satu hari. Ku berniat puasa bulan Ramadan jemaah kanca puasa nazar karena Allah Ta'ala, maka tidak sah niatna. Lamun puasa jemaah batal puasana. Nah, paham ini? Kalau puasa wajib tidak boleh menggabungkan dua puasa dalam satu hari. Misal lagi ku berniat hari lain misalnya selain hari bulan Ramadan, hari lain ku berniat puasa besok, puasa kodok dan puasa nazar misal muka, maka tidak sah puasanya. Kenapa? Karena dia menggabungkan niat dua puasa dalam satu hari. Itu kalau puasa wajib. Kemudian kalau puasa sunnah, ya juzu jam'u baina shaumi naflain fa aksara bi niyatin wahidatin. Boleh kalau puasa sunnah menggabungkan dua puasa sekaligus ataupun lebih. Misal jelo jemaah misalnya, jelo kebetulan hari apa? Hari Arafah misalnya. Kebetulan gin hari Arafah nono, kebetulan hari Senin. Gabungna dua-duana.
ku berniat puasa sunnah hari Arafah dan puasa hari Senin sunnah karena Allah Ta'ala. Sah puasanya? Sah, karena puasa sunnah. Pahala apa didapat? Dua-duanya didapat. Pahala puasa hari Arafah dan puasa hari Senin. Boleh kalau puasa sunnah menggabung 2, 3, 4 bahkan lebih puasa dalam satu hari. Itu kalau puasa sunnah. Nah, itu perbedaan niat puasa fardu dan puasa sunnah. Kemudian wa yasihu ayyanwiya fi shaumin nafli ba'da tulu'il fajri. Boleh berniat di dalam puasa sunnah setelah fajar atau setelah subuh, walakin bi syartain, dengan 2 syarat. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, kalau puasa sunnah waktunya dari maghrib sampai zuhur. Jadi apakah boleh kita berniat setelah subuh? Boleh kita berniat jam 9? Boleh kita berniat jam 10? Dengan 2 syarat. Yang pertama, antakunan niyatu qabla zawal. Niatnya sebelum zuhur. Paham? Niatnya dia berniat sebelum zuhur. Kalau sudah zuhur atau tarhim misalnya, kono nak berniat puasa sunnah, maka tidak sah sudah puasanya. Itu yang pertama. Syarat yang pertama. Yang kedua, alla yata'ata syai'an minal mufattirat min tulu'il fajri ila waqtin niyah. Dia belum memakan apapun dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak subuh sampai waktunya berniat. Artinya ya punengaken apa-apa. Lamun nawah makan apa-apa aja terus nak berniat, ya tidak sah puasanya. Syaratnya baru sah dia puasa, ya nawah mangan ngenem lelek subuh sampai nak berniat. Misal nak puasa jelo Senin, nak berniat jam balu misalnya nak berniat. Bagaimana agar sah puasanya? Syaratnya dia belum makan apapun dari subuh sampai jam 8. Lagu sampai subuh wah mangan ni aja terus bareng jam balu nak berniat, maka tidak sah puasanya. Paham ini? Syaratnya baru sah niatnya, lamun ya pun namangan sebelum nak berniat. No. Paham ini ke? Misal jelo Senin nengkai lupa aku berniat tekan wah aku puasa jelo nenek. Misal jam balu nama ngatur puasa. Dengan syarat dia belum makan sebelumnya. Lagu aja iya. Na nyampah jam itu mangan. Wah 2 piring buih. Mbok na ingat. Mah jelo Senin yang kayak ku puasa lang ku kano ku berniat buka ka? Ya nasa. Karena dia sudah mangan. Paham ini? Nah, itu kalau puasa sunnah boleh berniat setelah subuh. Kemudian ada permasalahan. Fi ayyi suratin yasihu shaumun nafli bi niyatin ba'da tulu'il fajri ma'a tanawwuli syai'in minal mufattirat qabla niyah. Arak dengan mari brukno mangan nia jam itu nyampah nih mangan. Wah 2 piring. Engatna jelo Senin Merina puasa, akhirnya berniat ya. Apakah sah puasanya? Ada orang yang sah puasanya, walaupun dia sudah makan. Siapa itu? Jawabannya, idza kana min adatihi ayyasuma yawman muayyanan kal isnain aw arafah fanasiya zalikal yawm wa aftara. Misal arak dengan wah biasa ya puasa Senin Kamis. Oh ilah ya nawah minang puasa pokoknya. Pokok bilang Senin Kamis puasa doang ya nawah libur. Wah biasa ya puasa Senin Kamis. Terus tiba-tiba lupa ya wah namangan ya baru lupa ya.
maka fayasihu ayyan wiya soma bisyartin ayyakuna qabla zawal, maka sah dia berniat walaupun dia sudah makan dengan syarat dia berniat sebelum zuhur. Ingat tapi dengan syarat dia sudah biasa puasa. Wah biasa ya puasa Senin Kamis ya nawah libur. Nono syaratna lagu. Paham ini? Dia sudah biasa tapi dia lupa. Lupana jelo nono jelo Senin. Sedangkan dia sudah biasa puasa Senin Kamis. Sawi namangan ngengat dia astagfirullahalazim. Jelo Senin engkau biasa aku puasa tentu. Ku berniat tekan kau puasa sah puasanya. Paham? Nah, itu masalah niat puasa. Ar-ruknus tsani, rukun puasa yang kedua, tarku mufattirin, meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Zakiron, dalam keadaan ingat. Kalau dia lupa tidak membatalkan puasa. Misalnya jam sawin zuhur lupa na lina puasa, tama ya di dapur, meta bu dapur nah lupa ada jelo puasa, akhirnya ngambiangna yang mangan, bu dapur ku mangan, nuga, tama gin dapur, bu dapur nih, nak lupa ada apa, jelo nono dengan puasa, ngambiangna yang mangan teguh, nih tegak, mangan teguh nih, padahal dengan puasa, mangan wah bu ya piring, besur wah ya, ngenem, malik beli es, kin bu kepala. Yang es, mai seluruh boy es nah nyengat ngali na puasa. Astagfirullahalazim. Bulan puasa tentu nengka nukat aku. Kuku rakyat mangan ini baru batal atau tidak puasanya? Tidak batal karena jangan kamu pura-pura lupa. Jangan pura-pura lupa, dosa dapatmu kalau pura-pura lupa. Itu namanya rezeki kalau kita lupa. Besur ya sampingnya nama es. Kemudian mukhtaron, dalam keadaan tidak terpaksa. Lamun nampak misalnya apa? Pegawaian ya jadi pembantu misalnya gini. Majikan nano dengan kafir misalnya. Dengan kafir ini sangat benci timpa Islam. Akhirnya lamun mek puasa saja apa kungkorok mungkin nuka majikan. Akhirnya ya nak puasa gara-gara paksa ya majikan. Nah, boleh kalau orang seperti itu. Paham ini? Tidak batal puasa. Memangan bu, memangan gorok mungkin. Nuka misal majikan, mangan bu. Akhirnya mangan ya, mangan terpaksa, mangan sampai besur. Tidak batal puasanya karena dia dalam keadaan terpaksa. Ghairu jahilin mahzurin, dan dia dalam keadaan tahu, dan dia dalam keadaan apa namanya tidak tahu. Kalau dia dalam keadaan tidak tahu maka boleh tidak batal puasanya. Karena dalam keadaan tidak tahu. Ada penjelasannya di sini sekarang. Fala yabtulu shaumuhu idza aftara nasiyan mukarrahan, maka tidak batal puasanya kalau dia lupa dan dalam keadaan terpaksa. Au kana jahilan ma'zuran bi jahlihi, atau karena dia tidak tahu. Nah, penjelasannya sekarang. Al jahilul mahzur, yang dinamakan tidak tahu, huwa wahidun min isnain, salah satu antara yang dua. Di mana dikatakan orang yang tidak tahu? Salah satu antara yang dua ini. Yang pertama, man nasya'a ba'idan 'anil ulama. Orang yang hidup jauh dari ulama, yakna tuang aran sembahyang, yakna tuang aran puasa, yakna tuang pokoknya tuang ajaran agama. Jauh lele ulama, jauh lele ustad, jauh lele sekolah. Ndara langan nagin beketuan, ndara dengan ngajar ya, tok misalnya gin tengah rau langan na babali. Sugul-sugul ya nuwah, ustad langan na beketuan ndara, tuan guru ndara, sekolah ndara langan na sekolah. Nah, dengan model neneja boleh dia tidak puasa.
Atau puasa ya lagu yang toang. Hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak batal puasa karena dia tidak tahu. Beda dengan kita ini. Kalau kita ini ustadz deket, sekolah deket, tuan guru deket, buku deket, tak ada alasan bagi kita mengatakan tidak tahu. Paham ini? Itu yang pertama. Atau yang kedua, wa man kana qariba ahdil Islam, atau orang yang baru masuk Islam. Dengan baru masuk Islam kan dina tawang kena. Dina tawang kena dengan baru masuk Islam. Kecuali kalau dia sudah belajar sebelumnya. Nah, dengan diberi nama Islam, misalnya mangan terus dia anak toang, maka tidak membatalkan puasanya. Paham ini? Itu yang dinamakan orang yang tidak tahu. Kalau kalian semua ini orang pintar semuanya, jangan mengatakan, oh bau ya tatoang ja. Kadang ngerti kan dengan kan masyarakat dah, aduh bau ya tatoang ja, nuga. Misalnya anu ya, ngentut dalam mai. Mau pingku ada ngentut dalam mai, nuga baturna. Padahal puasa anta, aduh bau ya tatoang ja. Tidak ada alasan kena bau ya tatoang ja. Kenapa? Karena kita hidup dikelilingi oleh sekolah, dikelilingi oleh buku, dikelilingi oleh ustaz, lui langan kabakatuan. Paham ini? Tidak ada alasan bagi kita mengatakan bau ya tatoang ja. Kemudian pembahasan selanjutnya, makruhatus saum, hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Apa itu makruh? Apa itu makruh yang kemarin? Lupa nalang ya. Kalau dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Ingat, makruh itu kalau kita kerjakan tidak mendapat pahala, kalau kita tidak kerjakan mendapat pahala. Paham ini? Makruh puasa itu ada 8. Yang pertama, al-alku, mengunyah. Mana namanya mengunyah? Nama mengunyah no? Mengunyah itu namanya. Madghuhu biduni ayyam fasila min syai'un ilal jawf. Mengunyah tanpa ada sesuatu masuk ke dalam ini. Ke dalam rongga, ke dalam leher atau masuk ke perut. Wa illa sara mubtiron. Kalau dia masuk ke perut kita, artinya ditelan, maka membatalkan puasa. Artinya mengunyah itu hukumnya makruh. Misal apa biasa ngunyahna? Kertas misalnya, atau adum biasa kan yang kadang nulis sambil perhatian guru ngetik adum. Batal atau tidak puasanya? Tidak batal. Ini hukumnya makruh. Makruh. Mengunyah itu hukumnya Kalau adum ini masuk, baru dia batal. Paham ini? Mengunyah hukumnya makruh. Tidak membatalkan puasa. Mengunyah nih. Kalau masuk baru membatalkan puasa. Paham ini? Jadi mengunyah itu hukumnya makruh. Itu yang pertama. Makruh itu tidak membatalkan puasa, hanya saja kalau kita tinggalkan mendapat pahala. Kalau kita kerjakan tidak dapat apa-apa. Yang kedua, zauqut ta'am biduni hajah. Mencicipi makanan tanpa ada keperluan. Mencicipi makanan tanpa ada
keperluan makruh hukumnya. Misalnya apa? Masih lemah nih. Lalu ya timpak dagang. Kitana apa misalnya? Jajah apa? Jajah apa nano? Di manis-manis no? Jajah apa namanya? Yang manis-manis itu? Yang bisa dirasakan di mulut. Pedas rasanya di mulut dan walaupun dia takakannya. Pokoknya jajan sudah. Tamangna dalam dodokna. Narasa iya nuka. Narasa iya ya jano. Tanpa ada tujuan. Rasa iya wah, pokoknya rasa iya wah. Terus buangna. Apa hukumnya? Makruh. Membatalkan puasa? Tidak. Kecuali kalau jajan itu kamu telan baru membatalkan puasa. Kalau hanya sekedar dikunyah terus nabuang ya, tidak membatalkan puasa. Paham ini? Ingat tapi kalau tertelan sedikit saja batal puasanya. Nah, itu kalau tidak ada keperluan. Lain beda halnya. Kalau sore-sore misalnya ibumu biasanya apa? Masak kan? Ibumu masak. Nanti takutnya ibumu ini kalau dia tidak cicipi makanan itu nanti ditendang sama bapakmu. Ya namanya darah rasa sia nuka. Takut kubaran tendangna jangan golek awangku misal nuka ibuna akhirnya cicipin makanan. Dicicipi makanan itu tanpa ditelan tapi ingat kalau ditelan membatalkan puasa. Cuma dicicipi maka hukumnya mubah. Tidak makruh, boleh. Paham ini? Boleh hukumnya. Boleh. Jangan takut nyicipin biar enak rasanya berbuka. Orang tuamu nanti, misalnya kamu nanti yang masak yang perempuan di rumah, jangan takut nyicipin makanan itu. Cicipin saja tidak apa-apa. Timak gelas, kemosak na cicipin. Tamang lah todokna. Yang penting na noang rasana doang, lagu buang ya malik. Tidak makruh karena ada tujuan. Lain beda halnya dengan jajan yang tadi. Kalau itu tidak ada tujuan kalian, cuma sekedar iseng-iseng milih nyicipin jajan, itu hukumnya makruh. Kemudian yang makruh yang ketiga, al-ihtijam, berbekam. Apa itu berbekam? Ikhrajud dam, mengeluarkan darah. Fayukrahu khurujan minal khilaf, maka makruh. Kenapa makruh berbekam? Yurisud do', karena membuat kita lemah awak kita muntah berbekam no. Apa karena berbekam? Ada yang sudah bekam di sini? Ada yang sudah bekam? Masa datang bekam? No, dengan nyedot darah ngadu tangkak marak gelas no. Untuk lo nak ngerti no. Sugul darah kotor kan aduh. Itu namanya berbekam. Oh bagus itu, mengeluarkan penyakit yang ada di tubuh kita. Sunnahnya Nabi itu berbekam. Jadi kalau kalian mau sehat, sekali-kali berbekam. Biar darah-darah kotor yang ada di tubuh kalian itu keluar dia, akhirnya sehat awaknya. Nah, tapi kalau bulan puasa hukumnya makruh. Kenapa? Karena membuat badan kita ini lemah. Makruh hukumnya berbekam. Kemudian yang keempat yang makruh, majjul ma' ba'dal iftar. Ai ikhrajuhu minal fam, mengeluarkan air ketika berbuka puasa. Makruh hukumnya. Misal yang kena berbuka nyenem es, buangna malik. Makruh hukumnya itu. Makruh hukumnya. Apa yang maksudnya? Dah itu maksudnya. Nangyenem lagu buang na malik. Makruh hukumnya. Nyenem ai misalnya berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nyenem. So enang nyenem
masih aino gitu dokna buangna malik. Nah, itu makruh hukumnya. Toh maksudnya lagu aja. Kemudian yang kelima, yang makruh di dalam berpuasa, al-ghuslu bil inggimas, mandi dengan cara menyelam. Walau kanal ghuslu wajiban, walaupun mandi itu mandi belik, makruh hukumnya nyelam jobong, makruh. Paham ini? Makruh hukumnya kita mandi ketika bulan puasa itu dengan cara mandi menyelam di kolam atau di laut, yang penting menyelam. Makruh hukumnya. Kenapa? Karena nanti cepat masuk air ke lubang-lubang yang ada di tubuh kita ini. Karena kalau masuk air maka membatalkan buah atau ngentut. Was, nu kamar narik ya ino. Kan begitu dia modelnya, tombong ini. Kalau dia sudah kentut, terbuka, sawi nang kentut, sedotna malik ka ino. Ces, nu kan nyedot dia malah. Sama aino lilek tombongna membatalkan puasa. Makanya hati-hati mandi di kolam kalau bulan puasa. Boleh mandi di kolam? Boleh, tapi hati-hati. Hukumnya makruh dan kalau masuk air membatalkan puasa. Kemudian yang makruh yang keenam, as-siwak ba'da zawal, bersiwak setelah zuhur atau sikat gigi setelah zuhur, itu hukumnya kalau jam 9 masih hukumnya mubah, jam 10 hukumnya mubah, jam 11 hukumnya mubah, sawit subuh hukumnya mubah. Tapi kalau sudah zuhur hukumnya makruh sikat gigi. Jadi sikat gigi itu tidak membatalkan puasa. Paham ini? Sikat gigi tidak membatalkan puasa, hanya saja makruh kalau sudah zuhur. Sikat gigi yang membatalkan puasa itu kalau kamu sikat gigi sambil menelan nodolnya baru batal puasanya. Sikat gigi sampai melotna odolno sampai sikat gigi dan tamangno misalnya baru batal puasana. Tapi kalau dibuang lagi odolnya, dibuang lagi airnya, tidak membatalkan puasa. Makanya jangan takut sikat gigi ketika puasa. Nembok na marak mambut tai. Dia nawas sikat gigi. La ilaha illallah. Sikat gigi noang kan. Yang kena mambu lalu, yang mentang puasa. Paham ini? Kemudian yang ke-7, yang makruh di dalam puasa, kasratus saba' wan naum, terlalu banyak kenyang dan terlalu banyak tidur. Nah, ini makruh. Makruh terlalu banyak tidur, terlalu kenyang ketika berbuka, ketika nyaur, makruh hukumnya. Lebih baik ditinggalkan. Seadanya saja. Berbuka seadanya, meneja iya. Sampai tene nasi no. Akhirnya apa? Para hidapna kita sugul wah. Aparna nasi no. Kakran sampai tene hidapna wa nasi no. La ilaha saking besurna. Nah, makruh hukumna no. Paham nih? Makruh hukumna terlalu besar. Begitu juga terlalu banyak tidur, makruh. Jari jerak na jari ibadah wah tidur dah munalu ilalu, hukumna makruh tidur itu kalau terlalu banyak. Kemudian yang terakhir yang makruh ketika berpuasa, tanawalu syahwatil mubahah minal masmumat awil mubassirat awil masmu'at. Apa namanya? Memandang, bersyahwat, walaupun syahwatnya itu syahwat yang boleh, baik dari pendengaran atau penglihatan atau dari cium-ciuman. Tapi yang boleh, yang mubah
Seperti siapa? Suami istri. Boleh dia saling pandang suami istri, saling lihat, saling kejitin, saling cium, boleh. Tapi kalau dia bersyahwat, hukumnya makruh. Tapi kalau yang tidak suami istri, hukumnya haram. Jangan coba-coba saling melirik, baca santriwati, saling kirim-kirim surat, saling salam-salamin, saling pandang-pandang, berkemelean, haram hukumnya. Sebelum puasa saja haram, apalagi dalam bulan puasa haram. Kecuali kalau suami istri baru boleh. Nah, itulah hal-hal yang makruh ketika berpuasa. Sampai di sini kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.